Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabil kiram wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa ila hadrati jami'i aulaillahi ta'ala min masyariqil adilla magharibiha wala hadrati ghadi hadha zaman wa awani wa sayri awliya'illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum thumma la hadwa nakhusus setelah hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina ومن حب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjut halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna Muhammad, nabi kita Muhammad, qad ursila telah diutus lil alamina kepada dunia, kepada alam, rahmatan sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah, wa fudila dan beliau dilebihkan, lebih diutamakan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, atau beliau memiliki keutamaan. Sahabat sekalian, syair ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya global, ya. Bukan lagi parsial. Kalau dulu tuh per wilayah gitu, ya. Nabi Fulan ada di daerah Fulan. Nabi Fulan ada di daerah Fulan. Ada kurang lebih 124.000, bahkan ada yang bilang lebih, ya. Nabi dan Rasul yang Allah utus per wilayah. Ada hikmah tersendiri kenapa nabi yang dulu tuh dihitungnya atau diutusnya per wilayah. Karena pada waktu itu alat komunikasi dan alat transportasi itu belum secanggih sekarang, gitu, ya. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad masuk ke wilayah kita, ke wilayah era modern begitu, maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah sifatnya global, ya. Sebagai nabi akhir zaman cukup Nabi Muhammad saja dengan ajaran yang, ya, meliput keseluruhan alam ini, tidak ada satu beda dengan yang lain, ya. Walaupun syariatnya mendekati dengan nabi-nabi terdahulu, tapi ada perbedaan-perbedaan, ya. Perbedaan itu diantaranya lebih ditujukan kepada penyempurnaan yang merupakan bagian daripada keutamaan Nabi Muhammad. Dulu yang namanya sedekah, kurban, zakat itu ditentukan oleh nabi tertentu tuh yang ada di situ untuk diletakkan di satu tempat, ya. Nah, kalau udah kumpul seluruhnya dari semua orang-orang yang punya kewajiban zakat atau infak atau sedekah atau kurban, nah nanti dari langit itu turun api,
ya, membakar semua harta yang dizakatkan, harta yang diinfakkan, harta yang dikurbankan gitu. Yang petani menyerahkan hasil panennya, yang peternak ngasih hasil ternaknya. Yang diterima oleh Allah itu hangus semuanya, ya. Yang tidak diterima utuh di situ, ya. Walaupun misalnya kambing, ya, ada peternak kambing, ini satu kambing lagi gitu. Yang sebelah sini diterima, ya, di sini enggak. Ini yang di sini angus, hilang tuh, ya. Pokoknya angus lah, ya. Yang di sini mah enggak ngapa-ngapa, udah biasa aja. Walaupun api turun berbarengan di tempat yang sama. Itu memalukan juga tuh begitu, ya kan. Orang bisa main kata-kata, ya kambing lu mah kagak diterima tuh, ya kan. Ya. Kalau kita kan sekarang korban nih, ya. Yang penting dipotong, ya. Ikhlas sama enggak ikhlas enggak kelihatan, ya kan. Diterima sama enggak diterima enggak kelihatan. Pokoknya kalau dipotong urusan selesai, bagiin daging kambingnya udah selesai dah, ya. Mau urusan ikhlas, mau urusan diterima belakangan udah, ya. Yang penting dilaksanakan terlebih dahulu. Dan enggak ada yang sia-sia, ya. Kalau dulu mah kebakar, ya, kagak ada yang makan pada waktu itu, ya kan. Kalau sekarang buat orang-orang yang kaya boleh dapat, yang miskin apalagi, ya kan, bisa dapat, ya, itu begitu. Nah, ini namanya rahmat, ya, dan keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi, ya, keutamaan Nabi Muhammad diutus ke alam dunia sekarang ini dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, begitu, ya. Ai yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, ya, orang yang sudah dewasa, ayya'taqida, bahwa dia meyakini, beriktikad, anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahullahu taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah lil alamin, bagi manusia, bagi alam seluruhnya, khususnya sih, ya, manusia, ya. Walaupun makhluk yang lain itu masuk dalam kategori al-alamin, tapi yang lebih unggul kata-kata al-alamin ini adalah ditujukan kepada manusia utamanya, begitu. Nanti apakah malaikat masuk, apakah jin masuk, apakah binatang masuk, ya, itu ada efeknya, ya. Walaupun mungkin setiap kelompok makhluk itu mungkin ada bagian-bagiannya dalam rahmatnya Allah yang ada atau yang lahir dari diutusnya Nabi Muhammad. Yang paling gampang dah, ya, bagi umat Islam nih, menyayangi hewan nih, kepada hewan nih, ya, menyayangi hewan itu menjadi bagian daripada akhlakul karimah, gitu, ya. Semua binatang kalau dia kagak punya salah kagak boleh dibunuh, ya. Ada binatang yang memang menurut syariat boleh dibunuh, ya, ular, kalajengking, ya, tikus, itu karena sifatnya memang binatang tersebut merusak atau menyakiti manusia, maka boleh dibunuh. Kalau dia bukan yang tidak disunahkan untuk dibunuh, nggak boleh dibunuh, ya. Babi, anjing itu haram, ya, tapi tidak ada perintah untuk membunuhnya, ya, tidak ada perintah untuk membunuhnya. Binatang lain seperti kambing, kerbau, sapi, unta, perintah membunuhnya bukan namanya membunuh, tapi menyembelih. Beda membunuh dengan menyembelih. Kalau menyembelih itu ada syariatnya, ada aturannya, ada tata caranya. Di antaranya yang nyembelih harus orang Islam, paling tidak membaca doa, menggunakan alat yang tajam, ya. Kalau membunuh, alatnya nggak harus begitu, ya. Tata caranya juga nggak perlu diatur dan sebagainya. Membunuh kan bisa dengan peluru, ya, tembakan,
dan panah, apalah yang pokoknya bisa mematikan. Tapi dalam hal menyembelih nggak bisa seperti itu, ya. Walaupun akhirnya sama-sama mati, beda matinya, ya. Beda matinya kambing yang ditembak dengan senapan dengan kambing yang mati dipotong melalui proses penyembelihan. Walaupun akhirnya sama-sama mati juga begitu, tapi tetap nilainya berbeda. Nah, itu di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Mungkin bagi agama lain kita nggak tahu ya, aturan membunuhnya itu bagaimana begitu ya. Apakah yang penting ya binatang itu mati begitu ya, nggak tahu caranya begitu. Setahu saya yang pernah saya tonton tuh di Irian ya. Di Irian kalau ada orang mau makan babi ini, ya, itu batu dibakar dulu tuh, ya, batu yang dibakar, batunya ya sekepal-kepal tangan lebih gitu, batu dibakar sampai terasa sangat panas begitu, bahkan kalau bisa memerah, habis gitu ditumpuk begitu. Nah, lalu babi, kan sana makannya babi tuh, nah itu oleh yang ditokohkan begitu, itu dia yang megang panah, ya. Terus ada 2-3 orang gitu megangin badan babinya. Nah, si yang ditugaskan membunuh ini itu melepaskan panah ke arah jantungnya si babi tadi itu, ya. Ya ala dekat lah gitu. Cus, ya. Lalu babi itu mati misalnya. Nah, udah mati, ya, dalam keadaan udah mati. Nah, itu nanti diletakkan di batu yang panas tadi itu, ya. Setelah itu ditutupi oleh daun, ya, dicampur juga sekaligus memasak ubi di situ tuh, ya. Nah, itu nanti bareng tuh matang-matangnya tuh, ya. Ubi empuk, daging babi juga empuk juga, cuman bulat-bulat di situ tuh, ya. Tai-tainya ya di situ dimasak gitu, dipanasin. Nanti emang betul-betul tuh, ya, karena batu panas mateng, ya. Ya kulitnya segala macam tinggal tarik aja katanya, ya. Memang kelihatan tuh di center begitu, tinggal belah makan, nah begitu. Ya, dilihat dari caranya, ya, prosesnya itu bagian daripada proses membunuh tuh kalau begitu, ya, bukan menyembelih. Karena menyembelih itu pasti harus melalui leher tuh begitu. Nah, ini bagian daripada rahmat Allah kepada binatang gitu. Dan masih banyak lagi tentunya kepada yang lain. Wa qad arsalahu Allahu ta'ala ila jami'il mukallaf, dan Allah atau Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang-orang dewasa, ya, minas saqilain, dari 2 kelompok makhluk besar. Apa tuh? Ai al-insi wa jinni, yaitu manusia dan jin. Ijma'an ma'luman minad-dini bid-darurah, ya, secara ijma', kesepakatan yang diketahui melalui jalur agama dengan pengetahuan yang gampang diambil, yang gampang diketahui. Fayakfuru jahiduhu, maka dinyatakan kafir orang yang mengingkarinya, ya. Nah, jadi kita wajib nih percaya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad membawa syariat Islam yang wajib diikuti oleh manusia dan jin. Tuh begitu. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an kan ada surah jin tuh, ya. Jadi katanya Nabi Muhammad pernah pada suatu hari, katanya susah tuh dicari sama sahabat-sahabatnya, ya. Katanya pada waktu itu secara full, ya, itu Nabi Muhammad sedang berdakwah kepada kelompok jin pada waktu itu. Nah, kemudian setelah, ya, sebagian besar yang hadir ada pada waktu itu masuk Islam, diajarkan semua tentang ajaran Islam, nah, Nabi balik lagi, dan tugas selanjutnya itu adalah, ya, itu ditugaskan kepada yang pada waktu itu bertemu Nabi untuk menyebarkan Islam kepada jin-jin yang lainnya. Maka bahasanya dulu kalau kita bilang tuh jinnya jin Islam, katanya kan begitu, ya. Ada bahasa-bahasa begitu tuh, gitu, ya. Nah, dengan demikian kalau begitu ada enggak jin yang rajin sholat, rajin puasa? Ya ada, ya. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah aku. Kalau dilihat dari urutan tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa,
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia secara urutan kata-kata. Allah menyebutnya jin duluan tuh, baru manusia. Kenapa? Memang dalam realitanya Allah lebih dahulu menciptakan kelompok jin daripada kelompok manusia, ya. Jadi iblis sebagai abal jin, ya, dikatakan sebagai bapak moyangnya jin, itu udah jauh, ada ribuan bahkan mungkin jutaan tahun sebelum Adam diciptakan, ya. Guru besarnya itu adalah Jibril alaihissalam, ya. Nah, sampai iblis itu menjadi pintar, menjadi alim pada waktu itu tuh yang mendidik adalah Jibril, ya. Dan tidaklah iblis bisa naik dari satu langit ke langit lain menuju tingkat yang paling tinggi itu kecuali dia harus membaca zikir dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang banyak, ya. Kalau Jibril bilang lulus, naik lagi ke langit berikutnya. Terus kalau di langit tertentu Jibril ajarin ini baca zikir sekian ribu sekian tahun, dibaca tuh oleh iblis, ya, oleh Azazil namanya pada waktu itu. Nah, lulus, naik lagi, terus begitu saja. Jadi posisi iblis itu bukanlah orang bodoh, ya. Kalau kita ngewiridin gitu misalnya, baca la ilaha illallah 1000 2000 lah, bagi iblis mah itu enggak seujung kuku kelingking, bahkan enggak setai kuku gitu, kecil itu segitu. Kalau iblis mau ngaku tuh saya wirid la ilaha illallah gitu, ya kan, sekian ratus juta jumlahnya, sekian ratus tahun lamanya, itu begitu. Maka jangan heran kalau iblis itu dulunya adalah, ya, gurunya para malaikat dulu gitu. Itu sebelum iblis itu dikutuk oleh Allah yang dulunya namanya adalah Azazil namanya, ya. Nah, berarti itu udah lama, ya, jin itu diciptakan oleh Allah, ya. Awalnya adalah yang paling ininya adalah jin, yaitu iblis, yaitu Azazil, sebagaimana, ya, manusia pertama itu adalah Adam gitu bagi kita tuh begitu, ya. Nah, maka di situ Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna, jin dulu disebut, wal insa baru manusia. Nah, itu bahkan dalam proses penciptaan manusia, ya, itu yang namanya iblis tahu banget itu, ya. Sampai Allah mau menciptakan saja kan yang pertama atau yang termasuk, ya, diberitakan kan di kalangan malaikat itu adalah malaikat dan juga jin, yaitu iblis gitu, ya. Salah satunya tuh makhluk-makhluk yang diberitahukan oleh Allah, di mana Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Nah, di situ ada kelompok jin, nanti pas disuruh sujud tuh wa idz qala rabbuka usjudu li adama fasajadu illa iblis. Berarti pada waktu itu perintah sujud kepada Adam untuk, ya, para malaikat, di dalamnya iblis ada kalau begitu, ya. Berarti iblis tahu bahwa dirinya diperintahkan untuk sujud, tapi ya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dan kelompoknya, anak turunannya pada waktu itu enggak mau untuk bersujud, maka gara-gara kesombongannya, keengganannya dan kesombongannya, ia dinilai sebagai orang kafir. Ya, ini bahaya nih, hati-hati nih kita. Ya, sifat terbesar dari yang dirusak, ya, atau yang ada pada diri iblis dulu tuh, itu adalah enggan untuk taat, sombong, membanggakan diri pada diri sendiri, dan melecehkan, merendahkan orang lain. Itu sifat iblis tuh begitu. Kita pun nanti kalau digodain nama iblis supaya jadi begitu juga tuh, ya, supaya jadi orang yang sombong, ya, sombongnya membesarkan, membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Itu begitu cara iblis mengganggu dan menilai kita. Dari mana? Dari harta, ya. Baru punya duit sedikit aja tuh kita udah menghina orang lain tuh kadang-kadang, ya. Nggak usah jauh-jauh dah, yang udah bekerja begitu, ya. Itu gampang tuh mencela temennya,
menghina temennya, membuli temennya yang belum kerja. Padahal mah gajinya kagak seberapa gitu. Yang penting kan punya pekerjaan, kan begitu tuh biasanya, ya. Gajinya nggak seberapa, tapi udah mulai mencela, menghina, membuli temennya. Ginari lo masih nganggur aja, tuh ya kan? Karena dia udah bekerja. Itu kan namanya nilai kesombongan yang memang ingin ditularkan oleh iblis kepada manusia. Mulai dari segitu tuh. Wah, itu kalau udah punya rumah di Pondok Indah, mobilnya Alphard begitu ya kan? Nah, udah repot banget dah ya kan? Nah, maka Allah menjadikan iblis itu kafir bukan gara-gara iblis maksiat. Pernah dengar ayat ada iblis berzina begitu? Ada nggak ayatnya? Oh, iblis berzina, siapa yang dizinain kalau gitu ya kan? Kelompok perempuannya itu siapa? Manusia atau sesama jin dia berzina? Kita nggak dengar tuh iblis ya berzina begitu. Kita nggak dengar. Iblis atau setan mabok gitu, kita kagak pernah dengar tuh bahwa ya ada setan mabok gitu misalnya. Ya, kita nggak pernah dengar. Tapi iblis dan segalanya itu dinilai kafir oleh Allah itu gara-gara aba wastakbara. Allah nggak bilang zana ya wasaraqa fakana minal kafirin. Iblis berzina dan mencuri, maka dia jadi orang kafir. Enggak. Ya. Jadi iblis itu dinilai kafir gara-gara enggan dan gara-gara sombong. Istakbara itu artinya tuh meminjam selendang kebesaran Allah untuk dipakai oleh iblis. Ya, itu namanya istakbara. Kata istak alif sin ta apabila masuk kepada kata kerja itu salah satunya adalah meminta, ya, meminjam. Jadi nilai besar kibria Allah yang ada pada Allah itu dipinjamkan, ya, iblis meminjam kebesaran Allah untuk akhirnya iblis menggunakannya. Tapi menggunakannya salahnya adalah untuk menghinakan orang lain. Sebenarnya sih kalau dia pakai ya kibria itu bagi iblis saja tanpa harus dia menghinakan orang lain nggak jadi masalah sebenarnya itu. Ya, tapi sifat besarnya Allah dipinjamkan karena merasa sukses dalam zikirnya dan lain sebagainya, tapi kemudian meremehkan orang lain. Ya, satu tuh melalui harta, melalui ilmu. Wah, ini juga bahaya juga nih, ya. Jangan dikira kalau orang alim, orang pandai itu tidak ada sombongnya, nggak ada takaburnya. Banyak orang yang makin alim, makin pintar, tapi makin takabur, ada yang kayak begitu, ya. Nah, belum lagi dari ya macam-macam sifat yang ada pada manusia itu. Nah, dengan kata lain kalau begitu turunlah Nabi Muhammad Allah utus kepada manusia dan jin, tujuannya apa? Nah, itu menyebarkan agama Islam, mengganti segala macam keyakinan yang tadinya mungkin merendahkan diri, menyembah segala sesama makhluk, agar dialihkan menjadi ya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari sifat-sifat radhilah, ya, sifat-sifat mazmumah, bersihkan melalui Islam, ganti dengan sifat-sifat mamduhah, sifat-sifat yang terpuji. Nanti dalam ilmu tasawuf dikatakan ada ya takhalli, ya, melepas sifat-sifat kotor. Nah, kemudian nanti ada lagi sampai yang singkatnya itu namanya tahalli, berhias dengan sifat-sifat kebersihan, kebaikan. Tajalli itu muncul sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat-sifat ketuhanan yang perlu? Ada kasih sayang, ada ya saling memberi, saling membantu. Itu bagian daripada sifat-sifat ketuhanan yang muncul pada diri manusia. Jadi kalau kita menyayangi sesama manusia, Allah juga begitu. Nah, kita disuruh agar saling menyayangi. Kalau Allah memberikan rizki, membantu orang, yang menghidupkan orang lain, kita yang bisa juga seperti itu juga. Nah, itu namanya disebut dengan tajalli, munculnya sifat-sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia tanpa harus mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tuh, kalau dalam dunia Islam seperti itu bentuknya, ya. Wa kharaja bitsaqilain, keluar dikecualikan dari dua kelompok
manusia dan jin. Siapa? Al-malaikatu, yaitu para malaikat. Jadi katanya malaikat tidak terkena taklif dari syariat yang Rasulullah bawa. Ya, malaikat itu enggak terkena. Nah, maka dikatakan fa innahu lam yursal ilaihim. Sesungguhnya beliau Nabi Muhammad lam yursal, tidak diutus ilaihim, kepada malaikat, irsala taklifin, ya, sebagai pengutusan yang memberikan beban, ya, yang memberikan beban perintah dan larangan itu bentuknya, ya. Bal ursila ilaihim, akan tetapi Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat, wa ila ghairihim, dan juga kepada selain malaikat, min sairil hayawanat, dari semua makhluk hidup, wal jamadat, dan benda-benda mati, irsala tashrifin, sebagai utusan yang sifatnya memuliakan. Li'anna ta'atahum jibiliyah, karena taat mereka, taatnya para malaikat, taatnya makhluk-makhluk selain jin dan manusia itu memang menjadi jibillah, yaitu yang menjadi sifat alaminya begitu, ya, watak dasarnya itu seperti itu. La yukallafuna biha, mereka tidak dibebani, ya, dengan aturan-aturan syariatnya. Wa hadza huwallazi tamandahu Muhammadu war-Ramli, ini yang dipegang oleh Imam Muhammad dan Imam Ar-Ramli. Jadi malaikat nggak usah diutus kepada mereka tuh Nabi Muhammad, karena secara alami malaikat memang sifatnya udah ada taatnya gitu, ya. Kalau udah Allah suruh sholat, nggak ada pembangkangan tuh, ya. Malaikat tuh nggak ada yang namanya pembangkangan kalau disuruh sholat. Disuruh zikir, udah langsung kerjakan. Kalau kita, ya, biar denger azan kuping kita sampai bolong tuh, karena saking gedenya mix speaker, ya giliran males aja, ya kan? Iya, ntar baru azan, ya kan? Ntar baru qomat. Nah, ntar baru rokat pertama, ya kan, ntar baru rokat kedua, terus aja begitu, ya. Nah, itu manusia. Kalau malaikat nggak ada istilah kayak begitu, pas diperintahin langsung dikerjain gitu. Sementara kalau yang hayawanat dan jamadat memang bentuk ibadahnya tidaklah sama dengan bentuk manusia dan jin atau makhluk hidup yang berakal, ya. Maka yang namanya benda itu semuanya termasuk binatang, sekalipun berbeda-beda bahasa, mereka tetap bertasbih kepada Allah. Maka ayat Al-Qur'annya itu ngomongnya adalah bicaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbih. Tasbih itu artinya taat dan ibadat serta meninggalkan maksiat. Itu artinya tasbih, ya. Yusabbihu atau sabbaha itu artinya taat, ya, lalu melaksanakan ibadat dan meninggalkan maksiat, itu namanya yusabbihu atau sabbaha. Siapa yang begitu? Lillahi, kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Ma itu kalau kita baca ilmu nahunya untuk li ghairi aqil. Nah, ya. Ghalib umumnya lebih banyaknya makhluk yang berakal dibandingkan yang tidak berakal, lebih banyak yang tidak berakal. Maka bertasbih, taat dan ibadah kepada Allah serta menjauhi maksiat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kemungkinan besarnya bisa jadi itu bukanlah kelompok manusia, karena kelompok manusia nanti akan ada, walaupun masuk juga di situ. Tapi kalau Allah menyebutnya dengan kata-kata ma, ya, walaupun itu mungkin lil ghalabah untuk menyatakan secara umum, tapi kalau seandainya itu betul-betul Allah sebut bahwa itu adalah li ghairi aqil, maka bisa jadi yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard bukanlah kelompok manusia, bukan kelompok jin, bukan kelompok malaikat. Berarti kelompok yang lainnya yang Allah sebut sebagai makhluk-makhluk yang tidak berakal. Kalau kita hitung nih, pasir sama jumlah manusia mana banyak kan? Coba-coba dah hitung, ya kan? Nggak usah kita pikir-pikir tuh yang udah ada di gedung-gedung. Sekarang tuh yang ada di gedung kan modalnya kan lu pasir semua tuh, ya.
semen campurannya ada pasirnya ya kan itu. Pokoknya bangunan tuh pasti ada. Sekarang yang ada di depan satu laut dah, kita di mana yang dekat paling dekat sini di Ancol misalnya tuh. Coba deh hitung tuh. Ya. Gak usah banyak-banyak ya, seraup aja kita hitung ya. Seraup tuh kira-kira pasir ada berapa itu? Ya. Nah, udah luar biasa ya. Kalau seandainya satu pasir dibandingkan dengan satu manusia, bisa jadi lebih banyak pasir. Ketika ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati itu diturunkan katanya, atau ayat yang lain yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu bertasbih, walakilla tafqahuna tasbihahum, akan tapi kamu tidak mengenal, tidak memahami tasbih mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, emang pasir bertasbih gitu ya kan? Lalu Rasul mengambil pasir yang ada di depan dia itu, nih dengerin dah ya kan, langsung tuh didekatkan di kupingnya. Betul tuh ya, dibuka kasyaf tuh orang tersebut melalui tangan Rasulullah ya, karena dia yang bertanya, diperdengarkan tuh tasbihnya pasir di kuping dia. Benar kedengaran tuh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Rasulullah tanya lagi, dengar enggak katanya ya, bahwa pasir itu bertasbih. Iya ya Rasulullah. Udah dibuang lagi ya. Nah ya, karena kita kagak bertemu dengan Rasulullah kali gitu ya, ingin membuktikannya ya, jadi agak sulit. Tetapi saya kira, apakah untuk membuktikan hal yang sedemikian harus kita berulang-ulang gitu ya? Sebuah rumus matematik ya, kalau udah diajarin misalnya A plus B sama dengan C gitu, dirumusin kayak begitu tuh ya, di mana-mana juga sama jadi begitu ya. A plus B sama dengan C begitu, itu sebagai rumus pertambahan begitu. Itu kan namanya C kan semakin menaik tuh kalau begitu ya. Nah, itu dapat dibuktikan di mana saja ya sama kalau begitu ya. Kalau nanti diangkakan A sebagai lambang 1, B sebagai lambang 2, maka C adalah 3. Begitu semuanya sama. Artinya apa yang Rasulullah sudah sampaikan untuk satu orang ya, cukup menjadi pelajaran bagi kita, walaupun mungkin kita nggak perlu harus mendengar sebagaimana yang didengar oleh sahabat yang bertanya tadi itu begitu. Cukup Rasulullah bilang gitu ya. Rasulullah pernah berhadapan dengan sahabat-sahabat yang pada waktu itu diajaknya ya ikut ke kuburan, yang kuburannya itu pada waktu itu Rasulullah letakkan pelepah kurma basah ya. Lalu kemudian ya Rasulullah sedikit berdoa, baru sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tuh kuburan digituin gitu ya? Kenapa engkau memotong pelepah korma yang basah dan dibelah dua, ditaruh di letak kubur ya, di atas kubur? Jawaban Rasulullah, kubur itu penghuninya lagi disiksa, dan disiksanya bukan masalah urusan berat ya. Yang satu kencingnya kagak cebok kali begitu ya, kencingnya kagak beres begitu, kagak bersih. Yang satu suka ngadu domba katanya begitu. Itu kan sebenarnya perkara-perkara kecil tuh ya. Aku berharap selagi pelepah korma itu basah ya, aku berharap pelepah korma itu mau membacakan istighfar bagi orang yang ada di dalam kubur tersebut. Itu kan Rasulullah diperlihatkan tuh ya. Sahabat melihat kondisi tersebut seperti itu. Apakah kita baru percaya ya kalau Rasulullah meletakkan pelepah korma seperti itu, kita kudu ngelihat juga begitu ya. Cukuplah sahabat saja yang mewakili pada waktu itu bahwa Rasulullah pernah meletakkan pelepah korma di atas kuburan yang dimana kuburan orangnya sedang disiksa. Cukup itu aja. Kita mah nggak perlu ikutin aja udah sekarang gitu. Ikutinnya bagaimana kalau gitu? Sekarang kalau ada orang mati ya, sebagai antisipasi kan kita kagak dengar dia disiksa atau enggak ya kan? Nah, bagaimana caranya? Di atas kuburnya rapiin, tanamin punan. Punannya punan apa? Harus pun korma begitu. Lah, susah amat pun korma, jauh-jauh amat. Yang ada di sini aja pun puring, pun jarak ya kan. Yang penting kan punan ya kan. Kan sama-sama basahnya katanya. Yang penting pohonannya itu masih hidup, lalu tanamin di situ. Kalau dibilang, oh di Indonesia
ahli kubur ditawarin pun jarak, bid'ah tuh ya kan. Kan Rasulullah dulu pakai pohon korma, balikin aja lagi. Kenapa Rasulullah kagak pakai pohon jarak? Ayo gitu ya kan. Kan repot lagi jadinya. Ya kan, nggak usah yang seperti itu realnya begitu, tapi ajaran intinya yang kita perlu ikuti bahwa Rasulullah percaya bahwa ya pelepah korma itu bisa bertasbih, terus pasir bisa bertasbih, pelepah korma bisa membawa istighfar kepada ahli kubur. Emang yang bisa istighfar korma doang gitu? Orang Arab ya kan, jadi korma tahu bahasa Arab istighfar. Di sini mah kan pun jarak kagak tahu, nggak pernah belajar bahasa Arab tuh pun jarak ya kan. Segitu gebleknya ya kan. Padahal pohon korma, pohon jarak, pohon Kamboja dah yang banyak di sini ya kan. Itu kan masuk dalam kategori ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan dibeda-bedain gara-gara di sana korma, di sini pun Kamboja begitu ya kan. Itu rasanya gebleknya sampai ke bawah jempol gitu rasanya ya kan. Dalam bener tuh rasanya begitu. Kayaknya nggak bisa mengkiaskan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ya kuburan yang ada itu dianggap ya apa namanya bid'ah melulu begitu ya. Yang Rasulullah contohin nggak selalu harus kita tiru melek-melek kalau bahasa Betawi itu begitu ya. Ya, yang penting yang dilihat pada waktu itu adalah pohon ya kan. Ya udah, sekarang yang ada di Indonesia pohon apa kalau begitu? Itu aja pakai ya. Nah, itu kepada makhluk ya, manusia, hewan, benda-benda mati dan sebagainya, Allah utus juga Nabi Muhammad kepada mereka, tapi utusnya adalah tidak dalam rangka mengajarkan syariat yang memang tidak mungkin dilaksanakan oleh makhluk-makhluk seperti pohon, batu, dan lain sebagainya. Yang layak bagi keberadaan mereka, yaitu yang diajarkan, walaupun mungkin kita tidak tahu bagaimana cara pengajarannya, tapi yang jelas sampai ya risalahnya Nabi Muhammad kepada makhluk ya, walaupun makhluk tersebut adalah makhluk mati, benda mati. Suatu hari Rasulullah itu punya apa namanya mimbar tuh ya, yang Rasulullah biasa untuk melaksanakan khutbah gitu di masjid. Pohon korma itu di situ udah jadi pijakan Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu. Nah, suatu hari ada orang yang merasa pengen memperbaharui itu ya podiumnya Rasul biar kelihatan lebih bagus dan baru, diganti dengan kayu yang lebih kuat, yang lebih bagus. Nah, ternyata ya pohon korma yang dulu menjadi podiumnya Rasulullah itu merasa ya ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah dengar tuh pohon korma tersebut, nangis sejadi-jadinya karena akan digantikan dengan kayu yang lain, dan setelah itu pohon korma tersebut sebagai podium Rasulullah katanya nggak bakalan diinjak lagi oleh Rasulullah. Jadi itu pohon merasa bangga, merasa girang ya, batang korma tadi diinjak oleh Rasulullah pada waktu Rasulullah khutbah di situ. Itu seperti itu. Sehingga Rasulullah mendengar tangisannya pelepah korma tersebut ketika akan diganti, karena seolah-olah dia sudah tidak digunakan lagi, gitu ya. Ini kalau kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang memang sifatnya bagus, semakin tua semakin jadi, semakin antik gitu, itu jangan selalu dirusak ya. Benda-benda antik kan semakin tua semakin mahal tuh kalau begitu. Itu kira-kira pelajarannya itu seperti itu. Maka akhirnya pelepah korma tersebut tidak dirusak ya, Rasulullah simpan katanya ya. Walaupun podiumnya akhirnya diganti dengan yang baru begitu. Tapi di situ Rasulullah mendengar tangisan ya pelepah korma tersebut di hadapan jamaahnya, di hadapan Rasulullah. Itu pertanda bahwa makhluk yang sifatnya benda jamadat mati pun itu mengenal Rasulullah. Rasulullah mendengar tangisannya. Nah, yang kayak begini-begini lalu pengen dibuktikan gitu, gue pengen lihat gimana pohon korma nangis ya kan. Rasa-rasanya kita terlalu bodoh kalau pengen seperti itu. Cukuplah Rasulullah yang memberitahukan kepada kita untuk kemudian kita
meyakininya begitu. Doa yang termasuk Rasulullah katanya banyak membaca, diantaranya adalah berita dari Aisyah, salah satunya itu Rasulullah paling banyak berlindung dari azab kubur katanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri katanya. Ini kalau begitu kan azab kubur yang Rasulullah sendiri berlindung daripada itu, berarti ada dong kalau begitu. Mana mungkin Rasulullah berlindung daripada azab kubur kalau azab kuburnya nggak ada begitu. Oh, emang Rasulullah diazab di kubur? Bukan begitu maksudnya. Rasulullah ngajarin kepada kita di kubur itu ada azab begitu. Kalau Rasulullah ngajarin, pasti Rasulullah sih tidak akan diazab di kubur. Tapi bagi kita yang amal kita mungkin tidak setingkat dengan Rasulullah, yang dosa kita mungkin banyak, sangat memungkinkan akan ada azab kubur tuh begitu. Ya, maka Rasulullah berlindung daripada azab kubur, jangan sampai dirinya dan umatnya yang diajarkan terkena azab kubur gitu. Wah, gue pengen lihat kuburan ada azabnya, ya itu kan jadi perkara lagi kalau begitu ya kan. Namanya kita nggak percaya dengan apa yang Rasul sampaikan begitu. Sementara kemampuan kita memang belum sampai di sana. Saya menganalogikan, kita semua mungkin udah biasalah main laptop, main komputer ya. Kita punya USB kan untuk nyimpen data kita. Di dalam USB yang sekecil itu tuh, kalau seandainya kita punya data yang sekian gigabyte gitu misalnya, itu mungkin kalau seandainya data-data kita di print, butuh tumpukan kertas ya sampai sekian ribu halaman kali itu begitu. Kita punya data, masukin ke USB kita begitu. Coba sekarang dah ya, USB tersebut bisa dilihat kan kalau ada laptopnya, kalau ada komputernya, bisa di print kalau ada printernya, kan begitu. Andaikan kita samakan ya, USB itu sama dengan kuburan ya, USB itu sama dengan kuburan, maka sekarang coba sama-sama kita bongkar. Kuburan kita bongkar, ada apa di situ? Kemungkinan besarnya kalau orangnya memang nggak ada ininya, tulang belulangnya pun hancur ya. Sekarang USB kita bongkar, ada di situ bacaannya. Ya, jangankan ribuan tumpukan bacaan alif atau a aja kagak ada satu di situ pun, ya kan? Nggak kelihatan. Bongkar tuh USB sebongkar-bongkarnya, nggak bakalan kita temukan ada data-data di situ. Untuk bisa melihat bahwa di dalam USB itu ada data, ada segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, masukin dulu ke laptop, baru kemudian akhirnya kita bisa melihatnya. Sekarang udah ada belum alat yang bisa melihat kubur? Belum? Ya nanti dah kali ya kan, di masa yang akan datang kali cucu kita atau cicit kita mampu membuat alat yang bisa melihat kubur sebagaimana sekarang orang bisa melihat data di dalam USB yang bisa dilihat melalui laptop atau komputer. Bukan hal yang mustahil saya kira. Loh, di data kita yang segitu banyaknya hanya ada tersimpan di benda kecil itu kan. Bagaimana kalau kita punya data 2000 halaman masuk ke dalam USB? Bagaimana kalau 2000 halaman tersebut kita print semuanya, lalu yang 2000 halaman masukin lagi ke USB? Muat gitu? Enggak, ya kan? Nah, inilah bukti-bukti bahwa sesungguhnya ajaran Islam itu memang seperti itu ya. Harus kita yakini, bagian daripada keyakinan kita kepada ajaran kita semua yang demikian tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin salatan Muhammad muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa ad-dar ftah qulubana qulubahum al-'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.